Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan berkenalan saja dulu dengan kalian, karena Bapak sadar untuk anak-anak kelas 11 itu belum pernah kenal dengan Bapak, karena ya belum pernah belajar juga dengan Bapak. Maka untuk pertemuan pertama, kita awali dengan perkenalan saja dulu tentang siapa itu Bapak, mengajar apa itu Bapak, namanya juga siapa, mungkin kalian belum tahu. Bahkan wajahnya pun ada beberapa yang mungkin pasti baru lihat gitu. Oh ya, ternyata itu guru saya ya. Oke, kita perkenalan saja dulu. Nah, perkenalan ya. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Adi Subagja. Ya, Bapak tempat tanggal lahirnya Subang, 18 Mei 1995, ya. Status ya belum nikah ya, tapi sudah punya pacar. Lalu hobi, sebetulnya hobi Bapak panjangin rambut supaya jadi anak emo, tapi tidak boleh ya karena seorang guru, jadi ya sudah diganti saja hobinya. Jadi membaca dan menonton apapun yang berhubungan dengan matematika, filsafat, dan teknologi. Lalu cita-citanya, ketika kecil Bapak pengen jadi Power Ranger hijau, tapi ya tidak mungkin juga ya. Jadi sekarang mah cita-citanya jadi guru yang baik saja. Kalau ada kesempatan, pengen juga sih jadi dosen. Ya, ini ada foto narsisnya dikit-dikit ya. Oke, lalu ngajar apa sih? Nah, saya ini ngajar matematika peminatan. Mata pelajarannya namanya matematika peminatan. Semoga kalian berminat ya dengan pelajarannya. Oh ya, saya di sini tidak mau menjadi pengajar tunggal. Kalian semua bisa belajar lewat banyak sekali buku, channel YouTube, atau juga mencari apapun lewat Google. Anggap saja saya ini teman sharing kalian jika ada kesulitan. Di zaman modern, informasi bisa didapat dimanapun. Bisa jadi kalian itu sudah lebih pintar dari saya. Jadi ya kita teman sharing saja tentang matematika peminatan ini ya. Lalu untuk apa belajar matematika? Nah, mungkin ini suatu hal yang kalian sering pertanyakan. Buat apa sih kita belajar matematika gitu? Penting nggak sih matematika itu? Ketika saya kerja, saya tidak butuh matematika. Pernah ada siswa yang berkata seperti itu ke saya ya. Saya tidak butuh trigonometri, tidak butuh peluang, tidak butuh lingkaran, distribusi binomial, tidak berguna semuanya. Pernah ada siswa yang berkata seperti itu ke saya. Saya lalu menjawab tentunya, karena itu ya, masa tidak butuh matematika banget ya di hidupnya. Saya jawab, tidak apa. Kalau kamu tidak butuh, belum tentu orang lain tidak butuh seperti kamu. Kamu boleh saja tidak butuh, tapi orang lain bisa saja butuh ya. Ketika kamu menjadi seorang pengangguran, memang tidak butuh trigonometri. Tapi kalau kamu jadi tukang bangunan, kamu butuh trigonometri loh. Buat jadi tukang bangunan aja butuh trigonometri. Saya pernah ngobrol dengan tukang bangunan. Bagaimana sih cara menghitung siku-siku? Dia memakai insting katanya. Ya insting. Ya gitu aja gitu siku-siku. Terus ada patokannya. Misal kalau alasnya 6, tingginya 8, siku-sikunya 10 gitu. Jadi kalau ada yang 6, ada yang 8, itu 10 siku-sikunya. Saya ya cuma tersenyum. Sebetulnya itu penerapan trigonometri. Tanpa tukang bangunannya tahu, tukang bangunannya itu menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari siku-sikunya, atau kita bisa menyebutnya sisi miring atau hipotenusa. Itu penggunaan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Lalu, ketika kamu menjadi arsitek, penggunaan trigonometrinya semakin banyak lagi, semakin rumit lagi. Kamu butuh sudut dan perhitungan lainnya. Banyak. Kamu butuh sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Artinya, matematika memang dibutuhkan sesuai tingkatan kamu dalam bekerja. Makin rumit jenis pekerjaan kamu, makin kamu membutuhkan matematika. Makin sederhana jenis pekerjaan kamu, ya matematika yang kamu butuhkan, ya memang matematika yang biasa saja gitu ya. Oke, lalu
Untuk apa belajar matematika bagian kedua? Jadi ada anak yang bertanya lagi, Pak, untuk apa sih saya belajar peluang? Ya juga ya, buat apa kita belajar peluang? Tentu untuk jago main judi. Maksudnya bukan main judi ya, tapi emang bisa sih kita belajar main judi lewat ilmu peluang ini. Karena peluang ini ilmu yang menghitung berbagai kemungkinan. Berbagai kemungkinan itu dihitung lewat peluang, gitu ya. Misal kemungkinan menang gapleh, remi, ya maksudnya kemungkinan yang lain juga ya, selain gapleh dan remi. Tapi sering juga kan dalam materi peluang kita memang main gapleh dan main remi, gitu. Itu materi yang wajar dalam ilmu peluang. Nah, penggunaan peluang pada hari ini, pada masa pandemi, Bapak pernah membaca beberapa artikel gitu ya. Misal sekarang dengan ilmu peluang kita tahu bahwa kemungkinan masker kain menangkal virus adalah 45%. Nah, masker kain 45%, masker medis 70%, dan masker N95 adalah 95%. Semua itu pasti dihitung dong. Mana mungkin kita tahu angkanya dari mana 45%, 70%, 95% jika tidak menggunakan ilmu peluang, gitu ya. Nah, itu kegunaan peluang dalam berbagai hal tentu dihitung peluangnya, gitu ya. Dan misal kamu juga bisa menghitung peluang kamu jadian bersama dia, misalnya kamu good looking, kamu pintar, kamu kaya, kamu soleh, kamu bersih, peluangnya pasti mendekati 100% buat jadian. Gitu ya. Itu tentang ilmu peluang ya. Itu yang berbagai macam tentang peluang gitu ya. Peluang apapun gitu bisa dihitung gitu. Ada ilmunya. Nah, lalu untuk materi ini, untuk kelas 11 kita belajar 4 materi saja. Materinya ada persamaan trigonometri, yang kedua rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, yang ketiga kita belajar persamaan lingkaran, keempat kita belajar polinomial. 4 materi ini akan dijelaskan dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun cuma belajar 4 materi, udah banyak ya. Ya bisa lah kita belajar materinya. Dan materi-materinya ini menurut Bapak menarik, terutama trigonometri itu. Menarik banget itu trigonometri. Oke. Selanjutnya materi kelas 12. Nah, kelas 12 lebih banyak ya. Untuk yang kelas 12 kita belajar limit fungsi trigonometri. Udah mah limit trigonometri lagi. Itu lumayan lah. Terus ada limit diketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Limitnya 2 macam. Ada limit fungsi, ada limit diketahinggaan. Mantap. Terus ada turunan fungsi trigonometri. Jadi trigonometri lagi, limit lagi, terus ada nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemonotonan. Aduh, susah banget ya. Kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ya Allah, panjang banget itu nama materinya ya. Terus ada distribusi peluang binomial dan distribusi peluang normal. Tentu ya, nanti kita bahas materinya dikit-dikit. Ya, pokoknya kalau bisa semua, ya kenapa enggak juga gitu ya, kita belajar semua materi. Nah, tugas. Ini tugas kalian. Pertemuan pertama langsung ada tugas ya. Oke, tugas pertama nomor 1, coba cintai, bukan Bapak ya, itu cintai matematika gitu ya. Kalian harus mencintai matematika. Tugas kedua, harus tepat waktu. Tugas ketiga, harus taat aturan. Nah, sudah 3 aja tugasnya ya buat pertemuan ini. Matematika mengajarkan ketepatan dan ketaatan pada setiap aturan. Itu matematika banget ya. Nah, tugas itu adalah tugas yang harus mulai dikerjakan dari sekarang. Tidak ada batas pengumpulan karena tugas itu harus kalian kerjakan setiap hari seumur hidup kalian. Itu ya, itu tugas kalian. Tugasnya seumur hidup.
kalian harus mencintai matematika, kalian harus tepat waktu, dan kalian harus taat aturan. Apa sih hubungannya waktu sama aturan? Yaitu, matematika kan mengajarkan ketepatan sama menaati setiap aturan. Jadi itu pun bagian dari matematika. Bapak rasa cukuplah perkenalannya ya. Kalian sudah mengenal apa itu Bapak, apa itu Bapak, siapa itu Bapak, apa itu matematika, ya, dan materi matematika yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.